Halo semuanya yang belum pada gabung, nggak apa-apa sih. Ini headsetnya udah bagus ya nggak ya? Udah. Pin. Udah 4:50, 10 menit sebelum jam 5. Kita nggak apa-apa ya, Akademia Makassar masuk duluan. Soalnya lagi tunggu narasumber pokoknya yang bakal kece banget nanti. Ayo dong masuk. Halo yang udah join, Novan, siapa nih? Novan Adnavon dan Iva Ahmad. Buat Akademia Makassar yang udah pada join, diajakin nih temannya yang belum pada join supaya nanti bincang-bincang kita tuh bakal lebih rame lagi, bakal lebih seru pastinya. Karena emang sih tema kita dan pembahasan kita hari ini tuh seru banget. Halo Jones Gatra, kita wave ya, aku mau wave soalnya. Wave. Halo Vira Zafira Putri Indahsari. Halo Putri, makasih banget udah join. Diajakin nih teman-teman yang lain supaya pada join. Wave. Lagi pengen wave gitu, ala-ala gitu. Halo Andi Fadel Muhammad. Selamat datang. Halo Gita, halo. Makasih udah disapa. Halo semuanya yang udah pada gabung. Makasih banget ya udah gabung, udah sempetin waktunya di libur kali ini. Halo kakak, halo. Halo Johanna _ Ivana dan Elvina S udah pada join. Dan yang lain-lainnya juga makasih banget udah pada join. Wah. Halo kakak Gita. Kakak Gita. Ada yang tipe ini guys. Halo Mawalia, makasih udah join. Halo Akademia Makassar yang udah pada join, masih di rangkaian kegiatan IBS Fair 2020. Kita kembali lagi di sesi ketiga hari ini, Road to IBS Fair. Dan kalau tadi pagi ada Yeni, tadi siang ada Gatra, sore hari ini ada Gita dong yang bakal nemenin Akademia Makassar bersama narasumber kita yang pokoknya kece banget sih nanti. Bakal sampai 40 menit ke depan. Insya Allah kita bakal membahas mengenai pembahasan materi kita hari ini. Halo nih, yang udah pada masuk, Septrian _ makasih udah masuk. Silahkan diajak temannya lagi supaya pada gabung, biar nanti kita pada rame-rame nih di sini. Oh iya, kita juga mau info ini ke Akademia Makassar yang udah pada gabung, bahwa kita bakal ada giveaway seperti tadi pagi dan juga tadi siang. Road to IBS kali ini bakal ada giveaway. Jadi kita kasih 2 giveaway buat Akademia Makassar yang beruntung. Caranya gampang banget nih. Akademia Makassar tinggal komen pertanyaan ataupun komentar terbaik dengan alasan yang paling menarik. Nanti kita bakal pilih secara random buat dikasih giveaway. Dan cara lainnya adalah Akademia Makassar juga bisa screenshot lagi nonton Road to IBS Fair 2020 sore ini, terus di post di IG story dan tag 3 teman Akademia Makassar, kemudian tag IG, tag dan follow IG @IBSFMUNHAS, @IBSFair 2020, @SobatIndihome_KTI. Jangan lupa ya, jangan di private supaya kita bisa lihat nih kalau Akademia Makassar sudah upload. Pokoknya giveaway-nya bakal seru banget deh, bakal bagus banget buat Akademia Makassar gitu. Jangan lupa ya, Akademia Makassar ini kita juga udah pin nih di bawah. Kalau mau lebih jelasnya lihat tuh di bawah. Nanti kita bakal pilih siapa nih kira-kira yang bakal berhasil buat dapetin kedua giveaway tersebut. Kapan lagi loh coba dapat giveaway gratis, ya kan? Makanya buruan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai materi kita hari ini, kita bakal kenalin dulu nih siapa kira-kira yang dari awal sudah kita bilang kita nggak bakal sendiri di live IG kali ini. Jadi bakal ditemani sama seseorang yang sudah malang melintang lah berkarir di dunia broadcasting. Jadi kali ini kita bakal ditemenin sama Kak Helmi Sedit yang biasa dipanggil Helmi, yang kalau dibilang di dunia broadcasting dia pernah menjadi penyiar di Radio Venus, kemudian sekarang menjadi produser berita di Salai Base Radio. Kemudian Kak Helmi ini mengenyam Master of Public
Administration di Universitas Hasanuddin. Dan kalau ditilik dari segi organisasi, Kak Helni itu pernah menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Siapa nih yang gabung dari Ilmu Pemerintahan? Dari Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin, dan juga pernah menjadi reporter di Radio Kampus IBS FM Unhas. Wah, keren banget deh pokoknya. Nanti Akademia Makassar bakal lihat sendiri deh sosok dari Kak Helni itu bagaimana. Ini yang baru gabung ada Andi Wahyu DP, halo, dan Faikah Prilia. Makasih banget udah gabung di sore hari ini. Udah disempetin waktunya buat gabung. Oh iya, nanti kita juga belum kasih tahu Akademia Makassar mengenai pembahasan kita kali ini. Jadi pembahasan kita kali ini juga bakal menarik banget. Jadi kenapa? Karena ini seputar informasi dan berita. Akademia Makassar mungkin udah nggak ini lagi ya sama yang namanya informasi dan berita, karena ini udah pakai Instagram, kemudian udah pakai WhatsApp, udah pakai Facebook dan media sosial lainnya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai berita. Tapi karena kebetulan kita dari radio, penyiar radio dan broadcast dari radio, maka kita bakal membahas mengenai produksi berita ala media radio tentunya. Jadi bakal seru banget deh. Gimana aja sih, nanti bakal dibahas semua mengenai bagaimana sih berita yang baik itu, dan gimana sih caranya kita buat memilah dan memilih kira-kira berita yang bagus untuk kita konsumsi itu kayak gimana. Nanti kita bakal tanyain semuanya. Jadi buat Akademia Makassar juga yang punya banyak pertanyaan seputar berita, hoax, dan lain sebagainya, bisa di komen di bawah. Selain dapat ilmu, dapat pengetahuan dari narasumber kita nanti, juga bisa dapat giveaway kayak yang tadi kita sampein gitu. Siapa nih yang baru gabung lagi? Standing for Future, halo. Standing for Future. Kemudian Anissa Nur MLDYT, halo, makasih banget udah gabung ya. Diajakin dong teman-temannya yang lain buat pada gabung, biar nanti kita pembahasannya juga makin rame, terus makin banyak juga yang nanya. Widi Hell, halo semuanya, kasih wave dulu deh buat yang udah pada gabung. Halo Anggunles _ makasih udah gabung ya. Banyak udah gabung. Nanti kita bakal ini loh, jangan lupa ya kita ada giveaway. Siapa nih yang udah gabung? Tivin. Ya, makasih Tivin udah gabung. Kita bakal seneng banget nih hari ini kalau banyak yang gabung. You wave at Tivin. Makasih banyak yang udah gabung. Kita sambil tunggu ini ya Kak Helni seditnya. Kita juga sebenarnya pengen banget nih, banyak banget yang pengen ditanyain ke Kak Helmi, karena kan sekarang rata-rata kan mungkin Akademia Makassar juga udah pada tahu kalau berita tuh, apalagi di masa pandemi ini nih, berita mengenai hoax masalah COVID lah, banyak banget beredar, dan kita kurang bisa mencerna kira-kira yang berita bener itu yang mana sih. Kekhawatirannya tuh kayak ke situ, katanya di daerah sini nih udah zona merah, daerah sini masih zona hijau kayak gitu. Itu masih simpang siur banget. Jadi nanti kita tanyain sama-sama ke Kak Helmi gimana sih cara membedakan mana berita hoax, kemudian mana berita yang benar-benar bisa kita ambil, kita konsumsi. Karena biasanya banyak banget yang kayak gitu, baru dapat berita udah di-share ke teman-temannya, ke grupnya, padahal kita nggak tahu dong kebenarannya kayak gimana. Makasih banget nih yang udah pada gabung, udah pada join. Ini buat RR Lastri juga, makasih udah join. Kita seneng banget nih hari ini. Oh iya, buat Akademia Makassar juga hari Sabtu jangan lupa ya. Hari Sabtu kita bakal ada malam puncak IBS Fair 2020, di mana bakal ada performance yang menarik-menarik banget. Terus bakal ada banyak banget lah penampilan-penampilan menarik, kemudian penghargaan juga, awards bakal kita umumin di hari itu, di tanggal itu.
Jadi teman-teman semua harus stay tune pokoknya mulai tanggal 28 ini, besok tanggal 30 sampai tanggal 31. Bentar ya, kita lihat dulu kak ininya. Kita udah send request guys. Halo Yuris Ahmad dan juga Ale Hali, makasih udah pada gabung. Kita mau ini suka nge-wave-wave gitu. Wave. Oh Kak Helni udah ini. Kita tunggu ya. Kak Helninya masuk. Kak Helninya udah ada. Kak Helni mungkin bisa request. Nanti kita bakal terima. Gak sabar tanggal 31, iya. Kita juga gak sabar nih tanggal 31. Pasti keren banget sih. Jadi ditungguin ya Akademia Makassar. Ntar ya. Kak Helni bisa request gak? Gak sabar banget dengerin sharing Kak Helni. Iya, sama. Ntar ya, kita coba kirim invitation lagi. Ntar. Ntar ya. Send request. Kak Helmi di ini dong, aku udah send request tuh. Kak Helmi mungkin bisa terima. Oh iya, buat yang udah pada join, tolong dong diingetin. Ini Syakira Putri. Halo Syakira Putri. Tolong diingetin teman-teman yang belum join supaya pada join. Biar nanti kalau kita ngobrol-ngobrol sama Kak Helni tuh lebih seru lagi gitu. Sambil bacain komentar-komentar dari Akademia Makassar. Ntar ya, kita tunggu Kak Helminya masuk. Oh iya, tunggu katanya. Kak Helmi lagi trouble di jaringan soalnya. Ntar ya, Akademia Makassar. Oh iya, kembali lagi nih kita ngingetin buat Akademia Makassar bahwa kita ada giveaway. Dan nanti bakal diumumin nih. Di sesi terakhir nanti bakal kita umumin siapa kira-kira. Oh, diumuminnya lewat ini, lewat Instagram @ibsfmunhas dan @ibsfair 2020. Gitu. Wah, udah ada Kak Helmi nih. Kita live ya. Sabar banget, guys. Halo, Kak. Halo Gita, selamat sore. Halo, Kak Helmi. Selamat sore. Kak Helmi lagi Bagaimana gimana, kabarnya? Kak? Saya lagi di Alhamdulillah kantor, baik. Git. Oh, lagi Ya, di kantor. Lagi di saya lagi di Saledes. kantor. Ya. Oh iya, kantor ya Kak. Padahal kalau kita nih yang kuliah lagi libur nih. Oh, kalau kita nggak ada libur, Iya, Git. iya. Lagi ngapain aja Kak? Kantornya sampai jam berapa? Kantor sampai malam jam 10, tapi kalau saya Oh, biasanya sampai jam 6 sore. oh gitu, hebat banget nih. Kak Helni mungkin bisa sapa Akademia Makassar nih yang udah pada Halo, join halo Akademia Akademia. Makassar. Iya. Halo Bagaimana Akademia kabar Makassar. Anda? Akademia Makassar ini udah pada nggak sabar nih Kak, pengen dengerin kita bincang-bincang bareng Kak Helni. Soalnya hari ini juga
temanya tuh broadcasting banget mengenai media sekali kayak Mhm. gitu. Soal berita ya. Iya, soal Sebenarnya kalau berita. bicara soal Sebenarnya kalau Berita. bicara soal berita Mm-mm. itu sebenarnya sih lebih baiknya ke reporter ya, karena Iya, kalau saya sendiri adalah produser yang tidak langsung di lapangan. turun. Iya, Karena benar benar benar. berita itu biasanya ya tombaknya adalah reporter, ya kan. Kalau Mhm. kita produser biasanya berita yang sudah ada, yang sudah Hmm. ditulis oleh Reporter. reporter, Mhm. kemudian masuk ke editor, setelah di editor kemudian produser yang menempatkan kira-kira berita ini cocoknya untuk program yang mana, seperti itu. Tapi Oke. kalau di Selebes sendiri, karena kami itu terintegrasi 3 media ya. Selebes itu ada Oh, Selebes Radio, kemudian Selebes radio. TV, Selebes Media. Mhm. Satu Jadi anu di yang besar, suatu wadah Selebes, yang besar. iya, jadi namanya media terintegrasi. Jadi ada Mhm. dalam Iya, benar-benar. satu Selebes Media itu ada 3. Jadi dalamnya ada televisi, Hmm. kemudian ada radio dan juga media online. Namanya Betul, betul. selebesmedia.id. Jadi rata-rata yang masuk ke radio, berita-berita yang masuk ke radio itu lebih banyak adalah berita-berita yang sudah melalui proses redaksi di Proses, Selebes iya. TV dan juga selebesmedia.id, seperti itu. Jadi Iya. Selebes Radio sendiri sampai saat ini tidak memiliki reporter karena rata-rata Mhm. berita-berita yang masuk dan kami siarkan di radio adalah berita-berita yang telah melalui proses dari redaksi Redaksi. Selebes Mhm. TV dan selebesmedia.id. Seperti Iya, itu. benar. Ya, oke. Tapi kan tadi di awal sebelum kakak masuk kita udah Mm-mm. sempat nih bacain sedikit informasi CV dari Kak Helmi gitu kan. Jadi Akademia Makassar nih udah tahu nih gimana. Terus kita mau nanya dong, pasti Mhm. terjun awal ke broadcasting kan nggak mungkin langsung bisa jadi produser kan, pasti ada tahap per tahap. Mungkin kayak kita baca nih dari CV-nya kakak, pertama dari radio kampus dulu, terus kemudian jadi Mhm. penyiar di Venus. Kita mau tanya, Mhm. kira-kira awal pertama kira-kira memutuskan untuk terjun ke dunia broadcasting itu dari Kak Helni sendiri kayak gimana sih ceritanya? Sebenarnya saya sudah mulai ikut di radio swasta itu di tahun 2008. Oh, Waktu itu saya 2008. kelas 3 SMA Oh, dari di salah SMA malah. satu dari kelas 3 SMA di salah satu daerah di Sulawesi Selatan, daerah paling jauh di Luwu Timur. Saya sempat Oh, ikut iya. di salah satu radio swasta di Sorowako. Mhm. Kemudian setelah selesai sekolah SMA, kemudian masuk di Unhas 2009. Saat itu senior Mhm. saya, sebenarnya teman angkatan saya, Mita. Paramita tadi juga Mhm. Oh, iya, sudah, iya. Iya, ya Kak kan? Paramita. Dia ada Paramita itu adalah teman angkatan saya, tapi beda jurusan. Dan itu pertama kali saya kenal IBS FM waktu itu. Oh, iya, iya. Seperti itu. Akhirnya 2010 saya mendaftar masuk di IBS setelah selesai pengkaderan di ilmu pemerintahan. Kemudian 2010 saya masuk training 2,5 bulan Dua kalau nggak bulanan, salah. iya, iya. Magang. 2 bulanan Iya. magang ya waktu itu. Iya, namanya magang, Kak. Kemudian di 2011 atau 2012 kemudian di kepengurusan saya diangkat jadi reporter, Reporter. seperti itu. Hmm. 2011 atau 2012 kemudian masuk lagi di radio swasta 2013 di Boswa Radio, tapi sekarang Boswa Radio Oh. sudah diambil alih jadi Selebes Radio. Jadi Hmm. itu waktunya saya masuk jadi pada saat itu jadi penyiar dan juga markom. Kemudian 2015 kemudian saya kembali Di Venus. saya ke Venus. Ya, saya ke Iya, iya. Venus sebagai penyiar freelance waktu itu. Dan kemudian 2017 kalau nggak salah 2018 saya diajak untuk masuk ke Selebes. Seperti Celebes. itu. Tapi emang dari kapan mulainya Kak mulai tertarik sama jadi penyiar? Apa dari Mm-mm. SMA atau mungkin cuma coba-coba aja awalnya? Kalau soal tertarik dengan media radio itu sebenarnya sudah dari SMP kelas 3. SMP karena sering dengerin SMP radio kali ya Kak ya. gitu.
Ya sangat sering mendengarkan radio, apalagi kayaknya anak-anak radio itu keren ya. Iya, 2006, 2005, benar-benar. 2006. Asik Lagi gitu. hits-hitsnya Kalau radio. bisa ikut radio. Hmm, Ya, waktu itu masih zaman-zaman radio, kita atensi gitu, kertas atensi. hmm. Oke. Kayaknya agak nge-lag deh, Kak, jaringannya. Halo, Kak Helmi. Akademia Makassar kayaknya ini Kak Helmi agak nge-lag deh, Kak. Soalnya suaranya agak nggak kedengeran. Mungkin bisa di ini dulu, Kak, jaringannya. Halo, Kak Helmi. Oh, kayaknya Kak Helmi ini dulu deh Akademia Makassar. Jaringannya lagi ada trouble. Kita tunggu lagi ya. Coba kita send request lagi. Bentar ya, kita tunggu lagi. Emang sih di masa pandemi ini tuh jaringan lagi agak ini, agak biasa agak trouble gitu. Halo Akademia Makassar yang baru gabung, kita mau sapa-sapa lagi nih yang baru gabung. Dari Nurjaya, Nur_Jaya 25, kemudian Asnir Mayanti, kemudian Pute.Nabila, dan Wana Widya _. Makasih banyak udah gabung. Kita tunggu Kak Helninya lagi ya, soalnya Kak Helninya ada trouble di jaringannya bentar. Oh iya, Akademia Makassar, kita juga mau info ini sama Akademia Makassar yang lagi kuliah online di rumah dan lagi nggak punya kerjaan ataupun lagi ngerasa kalau harus lebih produktif nih. Nah, kita mau kasih tahu caranya. Caranya gampang banget Akademia Makassar. Cuma dengan modal HP doang, Akademia Makassar bisa dapetin fee sampai 500.000 dengan ikutan Sobat IndiHome. Nah, Sobat IndiHome itu merupakan program kemitraan IndiHome yang memungkinkan Akademia Makassar untuk mendapatkan pendapatan di manapun, mau di rumah, mau di kantor, ataupun di kampus juga bisa, mau di kosan dimanapun bisa dapetin. Dan itu caranya gampang banget, Akademia Makassar cuma perlu ajak kerabat, sahabat, dan teman-temannya buat ikutan berlangganan IndiHome. Nah, kalau misalnya Akademia Makassar tertarik, Akademia Makassar bisa langsung cek di sobat.indihome.co.id ataupun bisa langsung cek di Instagramnya @sobatindihomekti dan Telkom KTI. Kita tunggu lagi ya Akademia Makassar. Kita tunggu bentar. Kayaknya ini Kak Helminya Violin F_279. Halo, udah join. Makasih banget udah join. Halo Kak. Halo, sorry, ini Kayaknya jaringan nge-lag agak ya nge-lag. Kak tadi. Yes. Iya. Jadi, Iya. Jadi tadi sampai mana Kak? Oh iya, sampai ketertarikannya Kakak mengenai dunia radio gitu. ya, dan itu dimulai sejak saya di SMP kelas SMP. 3. Kelas 3 dan akhirnya sampai sekarang saya masih kerja di radio walaupun beberapa teman angkatan saya sudah tidak kerja di radio lagi. Iya benar. Tapi seru sih Kak. Dari awal dari SMP terus SMA udah masuk radio, berlanjut kuliah, terus lulus kuliah pun tetap
di radio. Hmm. Tapi berarti dari awal sebelum masuk IBS tuh udah apa namanya, udah tahu mengenai Sudah ada radio. Jadi pas pengalaman. iya sudah ada pengalaman. Tapi walaupun kita sudah memiliki pengalaman ya ketika masuk di BSFM itu bakalan training lagi dan ujung-ujungnya ngerasa wah ilmu saya kayaknya masih kurang ya. Iya. Oh masih ada rasa kayak gitu ya? Benar-benar. Kayaknya nge-lag lagi deh ini Kak Helminya. Aduh, Kak Helminya nih lagi nge-lag terus. Tapi nggak apa-apa sih, Akademia Makassar ini demi ilmu dan pengetahuan yang bakal kita dapat nanti. Oh iya, Akademia Makassar, kita bakal ngingetin lagi cara buat dapetin giveaway dari IBS Fair 2020 itu caranya gampang banget, tinggal komen paling menarik nanti bakal kita pilih terus kita kasih giveaway, dan yang kedua itu tinggal SS dan story di Instagram, terus tag 3 teman kalian, terus tag IBS FM Unhas, IBS Fair 2020, jangan lupa follow Sobat Indihome KTI, gitu. Caranya gampang banget. Tuh ada Kak Helni lagi Kak. Kayaknya jaringannya trouble banget ya. Jaringan kantor soalnya. Oh iya. Oke, Kak Helni, kita mau nanya lagi nih. Tadi kan Kak Helni bilang di tahun 2005-2006 tuh masih pada pakai radio dan segala macam. Kalau sekarang kan udah banyak banget nih media-media, mulai dari media sosial lah bisa dibilang, media online juga, dan banyak banget tuh berita yang bisa diupload di situ, apalagi di WA tuh. Biasa banyak banget kan yang nge-share berita dan segala macamnya. Kira-kira gimana sih Kak caranya ngebedain antara berita yang benar-benar bisa kita konsumsi dengan berita yang emang cuman hoax kayak gitu? Apalagi di pandemi. Oke, yang pertama adalah apalagi yang di-share lewat WhatsApp ya. Iya benar-benar. Nah, yang pertama adalah lihat dulu medianya apa gitu. Apalagi kalau media online gitu kan. Iya. Jadi cek dulu ini media. Kalau misalnya yang biasa ya, common yang biasa kita lihat sendiri. Mungkin kalau di Makassar, Tribun Timur, Fajar.co, ya kan, kabarmakassar.com, ya kan. Nah, itu kan sudah ya bisa dibilang lah 99% pasti kredibilitasnya sudah yakin gitu kan. Apalagi soal pemberian berita gitu. Nah, itu harus dipertanyakan lagi apakah benar berita yang disampaikan ini atau tidak. Dan pertama adalah perhatikan kaidah jurnalistiknya, teman-teman ya. Ada unsur-unsur kaidah jurnalistik di dalamnya. Apakah berita yang diberikan itu independen, kemudian bukan berita hoax ya, kemudian berimbang ya, kemudian juga tidak mengandung unsur sara yang bisa membuat satu orang dan orang yang lain itu bisa bertikai gitu. Jadi pastikan untuk melihat kaidah jurnalistiknya seperti apa, kemudian memiliki unsur berita ya, seperti biasa 5W1H kayaknya udah common banget, udah biasa banget, standar basic pada penulisan berita. Jadi harus pastikan itu terlebih dahulu. Apakah kalau misalnya hoax ya udah pasti ini kaidah jurnalistiknya nggak ada, memojokkan satu pihak ya, kemudian tidak ada unsur 5W1H di dalamnya, kemudian ya bisa dibilang medianya juga abal-abal gitu. Oke. Kan tadi kita membahas mengenai beritanya nih Kak. Terus kalau misalnya kita lihat dari segi medianya nih, kalau kita lihat dari segi medianya, ada sekarang udah ada televisi, kita bisa juga dengar berita dari radio, kemudian dari media online, surat kabar dan lain sebagainya. Kira-kira kalau kita lihat dari sudut pandang sebagai penyiar radio nih Kak, kira-kira gimana sih caranya supaya kita membuat radio itu sebagai salah satu penyedia berita paling up to date kayak gitu? Sebenarnya kalau bicara soal berita paling update, ini yang pertama adalah kerja sama antara reporter dan juga penyiar. Tapi tergantung radionya apa dulu. Kalau misalnya memang radionya adalah radio berita, ya itu bisa jadi nomor satunya adalah berita. Tapi kalau misalnya dia segmentasinya bukan berita,
Nah itu bukan tidak bisa sih sebenarnya, agak jarang ya teman-teman kalau misalnya Prioritasnya bukan mungkin lain radio ya. berita. Yes, betul. Prioritasnya Mm-mm. mungkin lain, mungkin dia lebih kepada program yang Musik, soft, program iya. musik seperti itu, info-info Mm. selebritis mungkin ya kan, entertainment lebih ke sana kan memang tidak prioritas. Tapi beda kalau misalnya adalah Mm. berita radio berita seperti itu. Jadi kalau misalnya radio berita memang ada reporternya sendiri, kemudian nanti setelah reporter ada mungkin setelah rapat redaksi seperti itu reporternya turun untuk Mm. meliput, kemudian langsung live report dari tempat. Nah, ini bisa jadi yang teraktual gitu kan. Tapi Betul betul sekali betul. lagi kalau bicara soal pada saat live report ya, ini kan beritanya sangat-sangat mentah ya Iya iya. teman-teman, karena pada Mm. saat itu langsung dilaporkan. Langsung Jadi laporan. sekali lagi tetap pada saat itu adalah pertama harus ada kaidah jurnalistik, kemudian unsur 5W1H itu yang paling penting sebenarnya Berarti pada saat reporternya, penyampaian berita. reporternya berarti yang paling berperan penting nih ya Kak dalam menyusun kaidah Betul. 5W1H-nya. Iya, pada saat di Mm-mm. lapangan. Tapi Iya ketika pada saat di ini lapangan. untuk live report ya, Iya. reportase. Ini Mm. pada saat reportase. Tapi ketika berita itu akan ditayangkan mungkin nanti malam ya, atau besok pagi. Nah, itu Mhm. masuk di editor dulu, kemudian ke produser. Seperti Betul. itu. Jadi berita yang masuk itu kemudian diedit oleh editor dan kemudian nanti dicek ulang oleh produser. Tapi Betul. sekali lagi kalau kami sendiri berita yang masuk itu sudah melalui proses dari Redaksi. redaksi Iya. ya, celebesmedia.id dan juga Celebes TV, baru kemudian kami siarkan. Tapi sekali lagi teman-teman, bahasa yang digunakan di Celebes Media atau berita-berita online ya, media-media online dan televisi itu kan kalau media online ya langsung ya, direct gitu. Jadi kalau misalnya ada Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengatakan ya kan, kemudian ada tanda kutip, Tanda kutip ya. Makassar sekarang sudah zona oranye, kata imbuhnya ya kan. Nah itu kata-kata seperti itu ketika disadur ke dalam media radio itu sudah tidak seperti itu lagi. Tapi cara menyampaikannya adalah secara indirect ya kan. Secara Jadi tidak langsung. iya, jadi nanti ada proses di mana kita tidak lagi mengatakan Nurdin Abdullah mengatakan ini, tapi kita langsung sambung ya kan. Jadi Nurdin Abdullah mengatakan dalam keterangannya bahwa saat ini Iya. Provinsi Sulawesi Selatan sudah masuk dalam area Zona zona oranye. oranye, seperti itu. Iya ya. Jadi nggak ada lagi imbuhnya di belakang ya kan. Jadi seperti itu kalau udah masuk di Radio. radio. Jadi pakai bahasa tutur gitu. Istilahnya menggunakan bahasa tutur. Oh ya Kak, sebelum kita lanjut lagi nih ke pembahasan selanjutnya, kita juga mau kasih info lagi buat Akademia Makassar. Yang mungkin di masa pandemi ini lagi pengen jadi food hunter, tapi nggak bisa karena lagi ada PSBB dan pembatasan sosial. Mungkin Akademia Makassar bisa coba nih Kak Helni varian rasa dari sushi biscuit. Bisa diorder lewat GoFood ataupun juga bisa diorder lewat GrabFood. Caranya gampang banget dan atau bisa juga datang langsung ke outlet resminya Sushi Biscuit di Jalan Singa nomor 20 atau di Jalan Dua Mangga. Nanti buka pukul 10 pagi sampai 10 malam. Buat Kak Helni juga ini informasi Kak, kalau misalnya lagi di rumah terus lagi pengen makan yang oriental, iya sushi gitu kan. Mungkin abis nonton drama Jepang atau drama Korea terus pengen makan yang oriental kayak sushi, bisa langsung dipesan nih di @sushibiscuit dan bisa langsung dicek juga di Instagramnya buat dapetin info-info promo menarik kayak gitu. Oke, langsung lanjut lagi nih Kak. Hari ini kan juga ini Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Dan kalau kita menilik lagi ke belakang kemarin juga perayaan kemerdekaan 17 Agustus kan gitu. Kita tahu kan kalau hari-hari besar kayak gini dulunya kan itu diinformasikannya lewat radio gitu kan. Berarti Ya, kita udah betul. bisa bilang radio dulu emang menjadi satu-satunya mungkin atau salah satu media informasi yang emang paling terdepan tuh gitu. Nah, gimana sih Kak menurut Kak Helni caranya supaya radio tuh bisa tetap eksis dengan berita-beritanya seperti sekarang ini kayak gitu? Ini tugas kita semua ya sebagai orang-orang yang bekerja di radio. Di radio.
tugas saya, kemudian tugas Gita juga nanti kalau misalnya setelah ini mau masuk di Amin. radio ya. Oke, Amin. jadi kalau bicara soal bagaimana sih caranya kita buat radio ini lebih menjadi lebih baik lagi ya, memang karena ini nggak bisa dinafikan saat ini Banyak radio. banget Saya ya sempat media pernah, lain. saya pernah ikut di salah satu seminar KPID waktu itu membahas mengenai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Tuh sempat salah satu pembicaranya Bang Fadli, salah satu jurnalis juga, jurnalis senior bahkan, Iya. itu mengatakan bahwa dulu ya eh, apa ya, dulu itu kalau bisa dibilang reporter radio itu nomor satu di depan gitu. Tapi Iya, sekarang benar-benar. ini reporter radio kayaknya udah paling Dulu belakang eksis ya, banget ya, rata-rata Kak. media online. Iya, dulu Dulu eksis nomor banget. satu tuh. Iya. Katanya setiap ada press conference, orang-orang penting yang datang ke Benar-benar. Sulawesi Selatan, Hmm, rata-rata yang terdepan itu adalah reporter-reporter reporter radio. Tapi radio. sekarang sudah bergeser ya, jadi lebih banyak reporter Iya, ya. online, Media kemudian online. televisi, ya kan. Nah, kita sih berharapnya ke depan mungkin reporter-reporter di radio ini bisa lebih Radio. banyak lagi, ya, lebih banyak lagi, dan kita bisa membuat radio ini lebih baik lagi. Kalau di beberapa radio sih ya, itu masih ada sampai saat reporternya, tapi sayangnya beberapa radio juga kayaknya udah nggak ada. Bahkan kalau kita lihat di radio-radio di Jakarta, Mahaka itu, bahkan mereka ini kan jadi beberapa radio ya. Nah, di Mahaka itu justru punya satu redaksi khusus untuk berita yang nanti mereka sebar untuk radio-radionya seperti Gen Radionya. FM, kemudian Mustang, ya Gen kan, FM. Iya, kemudian benar-benar, Mos Kak. FM gitu. Nah, ini kita berharapnya di Kota Makassar juga bisa Juga nanti ada ada yang seperti seperti ini itu. gitu. Iya, iya, benar. Ya, kita berharap seperti itu dan mudah-mudahan teman-teman yang saat ini masih belajar di radio kampus ya kan, nanti pada saat masuk Iya. Untuk di kita dan radio teman-teman. swasta, untuk kita dan teman-teman pada saat masuk nanti di radio swasta memiliki keinginan yang kuat ya untuk Kuat. Iya. membuat radio ini menjadi lebih baik ke depannya dan mungkin bisa kembali menjadi radio nomor satu. Dan emang sekarang, Kak, nggak sama kayak dulu lagi kan, sekarang juga udah banyak aplikasi-aplikasi yang memungkinkan kita buat dengerin radio lewat online saja, nggak usah pakai ini lagi, nggak usah Ya, cari jaringan dan channel. channel lagi, dan lebih mudah lah dapetin sekarang buat bisa dengerin radio. Walaupun Ya, sebenarnya di mobil betul. pun sekarang, Kak, kalau misalnya di Kota Makassar pasti di mobil pun sebenarnya masih radio sih yang didengerin gitu. Tapi rata-rata pasti orang mendengarnya adalah musik, ya kan, dibandingkan dengan berita. Iya, iya benar-benar. Seperti itu. Tapi kita berharap sih masyarakat di Kota Makassar tetap mendengarkan radio untuk beritanya, karena berita radio sudah sangat akurat ya, karena sudah diolah sesuai dengan kaidah jurnalistik, kemudian dengan panduan P3GPS, ya kan, P3GPS, Iya, benar-benar. kemudian juga sudah memiliki unsur 5W1H, 5W1H, dan iya. pastinya ini tuh sudah terkonfirmasi seperti itu, dibandingkan dengan mungkin media yang lain gitu kan. Iya. Tapi memang kita bisa kelebihan dari radio sampai saat ini adalah memang radio itu sangat mudah dipahami ya kan, karena ada audio seperti itu. Kita secara langsung ini sama halnya ketika saya bicara dengan pendengar saya misalnya seperti itu, maka akan lebih mudah untuk dipahami ketika kita mendengarkan dibanding kita harus membaca ya Iya, kan? benar-benar. Jadi berita itu akan lebih cepat tersampaikan ketika disampaikan lewat audio. Jadi kenapa kelebihan radio seperti itu? Karena memang kita menyampaikannya secara langsung kepada pendengar, seperti sahabat kita, ya kan? Iya, Seperti kita lebih sedang intimate berbicara aja. dengan orang yang ada dekat kita. Iya, benar. Betul, seperti itu. Iya, lebih kayak teman aja, Kak, kayak dengerin radio malam-malam Iya. tuh kayak berasa lagi dengerin teman, mungkin lagi curhat ataupun lagi dengerin kita curhat kalau dibacain requestannya. Jadi kayak ada kelebihan tersendiri dari dengerin radio itu. Ya. Begitupun dengan berita kita.
Iya, benar. Berita itu akan lebih cepat diterima ketika kita menyampaikannya dengan audio dan cara yang lebih Hmm. friendly seperti itu. Betul. Kak, dari tadi sekian banyak kelebihan yang Kakak sampaikan mengenai radio. Terus kira-kira apa sih Mhm. ini, terlepas dari banyaknya media lain ya yang ada, mungkin dari segi Ya, radionya sendiri, apa sih yang membuat radio mungkin sekarang udah kurang banyak yang dengar kayak gitu? oke. Jadi bicara soal radio zaman sekarang yang membuat Iya. kekurangan, eh, pertama adalah karena sekarang semakin maju ya, dan Mhm. kemudian berita semakin cepat diakses Iya, melalui media media online. online. Jadi orang kayaknya di mana-mana pakai smartphone gitu ya kan. Jadi buka sedikit Buka Google, ya kan, iya, masuk ke Instagram, Google aja udah langsung berita tuh. berita, Instagram langsung berita berita. ya kan. Jadi akhir radio ini agak tergeserkan ya, namanya radio tetap ada pastinya. Mm-mm. Kemudian kekurangannya juga adalah ketika kita siaran radio itu dia tidak dapat ditarik kembali, istilahnya apa ya, irrevocable gitu kan. Jadi pada saat saya sudah Iya, iya. memberikan informasi seperti ini, itu nggak bisa ditarik Nggak bisa lagi ditarik gitu, kembali. Iya, benar-benar. nggak bisa ditarik kembali ya kan. Kalaupun mau diksi pada saat itu memang bisa, tapi Bisa. sekali lagi koreksinya itu harus jelas seperti apa, karena ketika sudah kelar berita Tersampaikan, satu iya. ini kemudian tersampaikan dan kemudian nantinya baru akan dikoreksi di berita selanjutnya, itu Mm-mm. agak sulit karena pendengar kita saat ini belum tentu mendengarkan kita di program Di program selanjutnya seperti selanjutnya itu. udah terlanjur tersampaikan Betul, gitu. Ya, sama mungkin betul. media online Jadi bisa itu bisa. tarik. Iya, benar-benar. Ya, kalau misalnya media online kan orang misalnya di awal aja lead dulu nih, ya kan? Masuknya lead dulu, terjadi kebakaran di Mm-mm. mana misalnya kan di Kota Makassar, di mana gitu belum jelas tuh. Setelah itu berapa menit kemudian masuk lagi kebakaran ini Hmm. dipicu akibat ini Akibat ya kan. ini. Ini kan kalau kayak kita dia kayak gitu. Jadi memang harus Iya, menunggu benar-benar. sampai berita ini selesai Beritanya ya kan, pasti. unsur-unsurnya ini udah pasti baru kita siarkan seperti itu. Nah itu sih sebenarnya kekurangannya karena memang satu arah ya gitu ya. Iya, Cuma dari benar-benar benar, Kak. penyiar ke pendengarnya, nggak ada pendengar ke penyiarnya gitu pun. Penyiarnya Kalau satu arah. ada ya, ya kalaupun ada Mungkin di feedback beberapa dari program pendengar mungkin siaran ya, Kak. Kayak ya betul interaktif seperti kayak itu. gitu. Mm-mm. Oke, Kak, selanjutnya nih kita mau kasih kesempatan nih buat Akademia Makassar yang pengen langsung nanya sama Kak Helmi, bisa dicantumin di kolom komentar di bawah. Nanti kita bacain satu atau dua pertanyaan yang bakal dijawab langsung oleh Kak Helmi. Dan kita juga mau infoin sekali lagi buat Akademia Makassar kalau kita ada giveaway nih, Kak. Jadi ada dua giveaway Oke. yang IBS Fair 2020 sediakan buat Akademia Makassar. Caranya gampang banget. Jadi Akademia Makassar tinggal tulis komentar ataupun pertanyaan yang paling menarik. Nanti dari kita bakal pilih kira-kira komentar atau pertanyaan apa yang pantas buat kita kasih giveaway. Dan yang kedua, Akademia Makassar juga bisa dapetin giveaway dengan cara tinggal screenshot lagi menyaksikan ini nih live kita hari ini sama Kak Helmi. Terus tinggal di-post ke IG story-nya dan di-tag 3 temannya, kemudian tag dan follow @ibsfmunhas, @ibsfair 2020. Dan jangan lupa ya, jangan di private akunnya, soalnya biar kita bisa lihat postingan dari Akademia Makassar. Terus jangan lupa juga buat tag Sobat IndiHome KTI. Nanti bakal kita cek dan kita pilih, habis ini kita bakal umumkan di Instagramnya @ibsfmunhas dan @ibsfair 2020. Jangan lupa ya Akademia Makassar nih. Ini seru banget pokoknya, bakal ada giveaway dari Sushi Biscuit dan juga Sobat IndiHome gitu, Kak. Oke, kita tunggu lagi nih. Oke, Beberapa keren ya Akademia IBS Makassar. Fair ini. IBS Keberapa tahun nih tahun ini IBS? udah ke 32 tahun, Kak. Udah tua ya, alhamdulillah. Semoga bakal ada tahun-tahun ke depannya. Golden. Iya. Oke, Kak, mungkin kita bisa langsung bacain aja ya pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Amin. Semoga SDM-nya juga lebih baik ya. Amin, amin. Silakan. Jadi
Pertanyaan pertama ada dari Mawaliyah nih Kak, dia bilang, dia nanya nih, Kak, tantangan terbesar kerja di dunia broadcasting menurut Kak Helmi apa sih gitu? Kira-kira selama kerja dari SMA, terus kuliah, terus di Radio Bosowa, Venus, dan akhirnya sekarang di Celebes Radio tuh tantangan terbesarnya apa sih Kak? Tantangan paling besar, mm-mm. Tantangan terbesarnya adalah nggak ada hari libur, gitu. Ya, kerja di media broadcasting gitu ya Itu Kak? sacrifice banget itu. Nggak ada hari libur. Orang pada Hmm, liburan, kita tetap masuk. iya benar-benar benar. Gitu. Mhm. Terus selain nggak ada hari libur, Ya, orang lain pada liburan kita tetap masuk, orang lain lebaran kita tetap on air gitu. Tapi selain itu adalah tantangannya, kita harus bisa apa ya, berpacu sama waktu gitu. hmm, Kita tetap harus berpacu sama waktu, kita harus mengikuti tren yang ada, kita tetap harus hmm, bersaing sama radio-radio yang lain, dan which is ini susah, sulit susah-susah gampang. banget ya untuk dilakukan, apalagi dengan radio-radio yang ratingnya tinggi gitu. Hmm. Tapi kalau Itu sih misalnya kita bicara, tantangannya yang pertama dan yang kedua. Terus yang ketiga tantangannya adalah bagaimana membuat radio yang kita tempati saat ini atau menjadi rumah kita saat ini itu bisa tetap on air. Itu karena kalau bicara soal bicara soal radio, tidak dinafikan bahwa radio saat ini berapa banyak sih pendengarnya. iya benar. Ya gitu. Mungkin tidak sebesar dulu, tapi memang Dulu lagi. sampai saat ini masih ada, dan kita harus tetap menjaga eksistensi radio supaya Kayak ini mungkin bisa di ini lagi nggak sih jaringannya? Soalnya putus-putus lagi nih Kak. Agak nge-lag lagi. Halo Kak Helmi. Duh, kayaknya Kak Helmi lagi nge-lag lagi nih Akademia Makassar. Kita tunggu lagi ya. Dan buat Akademia Makassar yang baru bergabung dan udah bergabung, mungkin bisa di ini lagi nih teman-temannya, kerabatnya yang lagi hari libur hari ini dan lagi nggak ada kerjaan, bisa langsung kita lumayan kan bisa dapat pengalaman, pengetahuan, terus bisa dapat ini juga. Bentar ya, kita undang Helmi lagi. Sambil nunggu Kak Helmi, kita mau sapa-sapa lagi nih sambil wave-wave lagi. Buat yang pada gabung, ada Asisa underscore Alfata. Halo Asisa. Widi halo Widi. Dan teman-teman yang udah pada gabung. Kayaknya di jaringannya beneran trouble deh Kak. Soalnya dari tadi putus-putus. Iya. Halo yang baru gabung. Halo Adilmat. Halo. Halo Kak, halo. Kasih buat teman-teman yang udah pada gabung. Jangan lupa ya, kita ada giveaway. Itu udah dipin kok caranya. Gimana sekarang? Dapetin giveaway-nya.
Iya masih nge-lag Kak, masih trouble. Bentar ya Akademia Makassar, soalnya emang si jaringannya Kak Helmi lagi ini. Sambil kita tunggu lagi nih Kak Helminya. Oh ya Akademia Makassar, buat Akademia Makassar yang apa namanya, yang punya pertanyaan lain bisa langsung ya. Siapa tahu beruntung dan kita bakal pilih kayak gitu. Kak, boleh minta giveaway-nya nggak? Ya makanya, kan ini udah dicantumin nih di komentarnya cara bikin giveaway-nya kayak gimana. Caranya gampang banget kok, tinggal komen aja. Halo Kak, gak tau kenapa dari tadi ini terus ya, nge-lag terus. Oh Halo, iya, sorry jaringan saya nge-lag, jaringan kantor soal. gak apa-apa Kak, gak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Mungkin ini pertanyaan terakhir sih Kak. Soalnya udah ini juga, Oke. udah 5. Iya, pertanyaan terakhir nih. Gimana sih cara Hmm, menghindari hoax di sekitar kita? Kayak gitu katanya. Pertanyaan dari Widi jangan Hell. dideketin, Jangan dideketin, benar-benar jangan benar juga. dideketin. Iya kan? Ngapain dideketin ya? Sesimpel itu. Tapi maksudnya di sih mungkin maksudnya adalah berita hoax ya, hoax. Hmm, iya, Cara menghindari ya pertama adalah ketika Anda menerima berita tersebut dan ya Anda yakini sebagai berita yang hoax ya jangan disebarkan kembali. Karena iya. biasanya kalau kita udah dapat informasi melalui WhatsApp gitu ya atau WA. Instagram, ya kan udah langsung percaya oh ini kayaknya bener nih. Ya udah saya share lagi deh sama teman-teman. Akhirnya berita yang awalnya cuma didapatkan satu orang akhirnya bisa didapatkan 100 orang atau bahkan lebih gitu. Jadi Hmm, sekali lagi teman-teman kalau misalnya mendapatkan data ya mengenai salah satu hal entah itu peristiwa atau apapun itu, pertama cross check dulu ya. Bisa dibuka benar-benar benar. dulu ini situsnya ya kan, websitenya apa gitu kan. Apakah memang benar-benar ini adalah media yang kredibel atau tidak. Yang Hmm, kedua adalah perhatikan kaidah jurnalistik yang digunakan dalam penulisan berita tersebut. betul betul. Apakah tidak mengandung sara, apakah tidak apa namanya tidak berat sebelah beritanya, ya kan? Ini Tidak tidak akan merugikan satu berpotensi pihak. untuk membuat betul. Apakah Iya, berita ini tidak berpotensi untuk membuat keributan, ya kan? betul. Menjadi sarana provokasi, ya kan? Apakah berita ini menganut unsur 5W1H? Sebenarnya itu sudah paling utama sih dalam penulisan berita, mau media Hmm. apapun itu, media online kah, televisi atau radio ya jelas pasti kita mengarah kepada kaidah Kaidah jurnalistik jurnalistik. unsur 5W1H. Plus 1H. Kemudian untuk radio dan televisi ada yang namanya pedoman perilaku penyiaran dan Hmm. standar program siaran. Seperti itu. Harus lebih kritis ya Kak dalam mencerna berita, cross check lagi nih Akademia Betul. Makassar nih. Apalagi Betul. sekarang lagi masa pandemi yang emang berita mengenai hoax tuh di mana-mana. Udah Iya. inilah, itulah dan emang itu Jangan sangat sampai kayak gini loh. Jangan sampai kita mendapatkan informasi kabarnya misalnya sekarang Makassar kembali zona merah, ya kan? Katanya sekarang Makassar kembali zona merah. Ini saya dengar di sini loh, akhirnya ditransfer lagi ke temannya, temannya transfer lagi ke temannya transfer lagi, akhirnya berita hoax itu sama gitu. Dan biasanya Oke. ya berita yang terlalu banyak didengarkan atau diterima orang lain kebenaran itu biasanya tersamarkan karena berita tersebut terlalu banyak Terlalu banyak ya beredar. benar-benar. Benar-benar. Jadi kebenarannya tersamarkan karena terlalu banyak orang yang percaya padahal sebenarnya beritanya hoax. Benar. Seperti itu Gita. Makasih banget nih Kak Helmi udah jawab pertanyaan-pertanyaan kita dan juga jawab pertanyaan-pertanyaan Akademia Makassar. Jadinya kita bisa menghabiskan sore hari ini dengan lebih produktif, dengan dapat ilmu baru, pengetahuan Amin. baru. Terima Iya. kasih. Semoga kedepannya Kak Helmi bisa langsung datang nih ke studio pas selesai pandeminya. Kita bakal bincang-bincang lebih banyak Amin. lagi ya seputar berita, Oke. radio, dan lain sebagainya. Dan sebelum kita tutup nih live Instagram kali ini, kita mau ingatkan kembali buat Akademia Makassar yang ikutan giveaway-nya kita. Kalau misalnya ada 2 cara. Yang pertama adalah tinggal SS screenshot live kali ini, terus upload di IG story dan tag 3 teman kalian.
Tag dan follow @IBSFM Unhas, @IBSPR 2020, @Sobat Indihome KTI. Dan jangan lupa, jangan di private supaya kita bisa lihat postingan dari teman-teman. Dan cara yang kedua, buat teman-teman yang tadi udah sempetin buat komentar, makasih banget. Nanti dari 2 komentar tersebut bakal kita pilih yang kira-kira yang paling menarik yang mana. Dan jangan lupa juga nih buat Kak Helni juga informasi sekalian. Ya. Dan Akademia Makassar juga kalau acara IBSP 2020 bakal berlanjut sampai tanggal 31 Oktober nih Kak. Dan Akademia Makassar. Jadi di tanggal 31 Oktober bakal ada, keren banget nih karena kita dari tim dan panitia IBSP 2020 bakal nemenin malam minggu Akademia Makassar. Dan Kak Helni juga kalau lagi nggak punya acara pas malam minggu bisa langsung Kak gabung di live YouTube kita @IBSFM Unhas karena bakal ada banyak banget performance menarik, kemudian juga pengumuman pemenang kompetisi kemarin yang udah kita adain dan juga penghargaan kepada insan inspiratif Universitas Hasanuddin. Jangan sampai lupa ya hari Sabtu. Dicatat tanggalnya 31 Oktober 2020. Dan yang terakhir Kak, dan Akademia Makassar, makasih banget buat udah gabung di live kali ini. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi. Dan Akademia Makassar jangan lupa besok masih ada Road to IBSPR 2020. Makasih Kak Helni. Masih banyak semuanya. Thank you Gita, terima kasih. Iya, dan kita mau ngingetin juga yang terakhir, kegiatan ini didukung oleh Universitas Hasanuddin dan Yayasan Haji Kala dan disponsori oleh Harper Perintis Makassar, Sobat Indihome, Bosowa Pemerintah Kota Makassar, Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Pokari Sweat, Emina, Cicil.co.id, Sushi Biscuit, Sablon Kaos Solata Makassar. Makasih banyak semuanya. Makasih Kak Helni, Vivat Akademia, Vivan Profesores. Bye-bye.